Bersama MT Channel Fisika, kali ini kita akan belajar tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu medium atau tanpa medium dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, yang merambat adalah energinya, bukan medium atau partikelnya. Gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama berdasarkan arah getar, yang kedua berdasarkan medium, dan yang ketiga berdasarkan amplitudo. Berdasarkan arah getar, gelombang dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu gelombang transversal, lalu gelombang longitudinal. Berdasarkan medium, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Berdasarkan amplitudo, ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Masing-masing klasifikasi gelombang ini atau jenis-jenis gelombang ini kita akan bahas selanjutnya. Ya, klasifikasi berdasarkan arah getar. Tadi ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar, seperti ini. Ya, di gambar ini bisa kamu lihat atau yang ditunjukkan ditampilkan di sini di layar ada gelombang transversal di mana arah getarnya itu bisa kamu lihat tegak lurus dengan arah rambat. Kalau arah rambatnya ke kanan, arah getarnya ke atas atau ke bawah naik turun, maka nanti inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Ya, sebagai contoh seperti ini ya, gambar gelombang transversal, di mana nanti satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah, atau satu gelombang juga bisa disebut dari puncak ke puncak yang berdekatan, atau lembah dengan lembah yang berdekatan sama saja. Oke, satu gelombang, selanjutnya kita sebut satu bukit, satu lembah. Lalu, yang manakah yang dikatakan bukit? Sebetulnya yang dikatakan bukit ini bukit ya. Ini bukit, dan yang ini yang bawahnya adalah lembah. Tapi ya nanti ada istilah lagi yang disebut dengan puncak dan dasar. Kalau puncak gelombang ini disebut nih puncaknya. Yang ini puncak. Sedangkan yang bawah ini adalah dasar. Dasar gelombang. Nah, berbeda puncak, berbeda bukit, berbeda lembah, berbeda dasar. Dasar itu adalah bagian terbawah dari lembah. Sedangkan puncak adalah bagian tertinggi dari bukit. Oke, kita namai misalnya A, B, C, D, E, F, G di titik-titik yang di sini. Titik A, titik dasar, B itu titik tengahnya, sedangkan C titik puncak, dan seterusnya. Maka nanti ada beberapa titik di sini yang disebut sefase dan berlawanan fase. A dan E itu sefase. Satu gelombang itu sefase ya gitu ya. Kemudian apalagi yang sefase, C dan G juga pasti sefase. Kemudian apalagi B dan F. A dan I ternyata juga sefase. Ya, fase itu atau satu fase itu adalah keadaan yang sama. Artinya vektor simpangannya sama dengan titik yang lain dan besarnya juga sama serta arah kecepatannya atau arah getarnya juga sama. Contohnya B mau ke atas, maka titik yang sama dengan B itu adalah F mau ke atas, seperti itu ya. Sedangkan kalau B dengan D itu akan berlawanan fase namanya. Coba kita lihat, B mau ke atas misalnya, sedangkan D mau ke bawah, ini berlawanan. Atau ada lagi, C mau ke bawah misalnya, sedangkan E mau ke atas, itu berlawanan. Jadi A dan C itu berlawanan, B dan D juga berlawanan. Oke, kemudian ada gelombang longitudinal tadi. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Seperti ini gambarnya. Arah rambat misalnya merambat ke kanan, sedangkan arah getarnya kanan kiri. Ini bisa dijelaskan dengan selingkik sebenarnya. Nanti di sini ada rapatan regangan, di mana satu gelombang itu adalah jarak pusat rapatan dengan rapatan berikutnya atau pusat
regangan dan regangan berikutnya. Oke, sebagai contoh, di sini ditunjukkan ada rapatan regangan pada selingkih. Misalnya ada sebuah titik A di pusat rapatan dan titik B di pusat rapatan di seberangnya lagi ya, di mana jarak antara dua titik ini adalah 50 cm. Pertanyaannya berapakah panjang gelombangnya? Nah, untuk mencari panjang gelombang kita harus tahu berapa gelombang yang terjadi di sini. Jadi jarak pusat rapatan dengan pusat rapatan berdekatan itu lambda. Nah, berarti dari sini ke sini itu lambda. Nah, ini ke sini juga lambda, sehingga ini yang 50 cm ini adalah 2 lambda. Itu panjangnya 50 cm, maka lambda sama dengan 25 cm. Lalu ada istilah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh. Persamaannya T sama dengan T kecil per N. Sedangkan frekuensi, jumlah gelombang yang terjadi tiap detik, N per T. Lalu cepat rambat gelombang, yaitu S per T. Nah, untuk satu gelombang, kita ambil lambda, maka waktu untuk satu gelombang itu adalah periode. Dengan melihat hubungan antara periode dan frekuensi, T per N, sedangkan Fn per T, maka sebetulnya periodenya bisa kita ganti, bahwa T sama dengan 1 per F, atau F seperti, sehingga persamaan lambda per T bisa menjadi lambda kali F. Ya, sebagai contoh, ada sebuah gelombang merambat misalnya ke kanan, lalu pada gelombang tersebut ada dua titik A dan titik B, di mana A dan B berjarak 30 cm misalnya. Oke, pertanyaannya adalah berapakah periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang jika waktu dari A ke B diketahui 0,6 detik. Maka untuk mengetahui periodenya, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Nah, ini yang terjadi ini selama 0,6 detik. Kita cari dulu berapa gelombang dia. Nah, caranya tinggal kita hitung. Nah, ini seperempat gelombang, ini setengah gelombang, ini setengah gelombang, nah ini seperempat gelombang. Kalau dihitung semua adalah 1,5 gelombang atau 3/2 gelombang. Sehingga bisa kita dapatkan periodenya adalah 0,4 detik. Lalu frekuensinya, yaitu karena T per F, F seperti, maka tinggal seper periode kita bagikan, berarti 1 per 0,4 itu adalah 2,5 Hz. Lalu panjang gelombangnya, nah kita tahu tadi ini gelombangnya semua tadi 1,5. Berarti 1,5 lambda, panjangnya adalah 30 cm. Maka panjang gelombangnya adalah 20 cm. Lalu pertanyaan terakhir, cepat rambatnya adalah lambda kali F. Nah, seperti ini ada dia, lambda kali F-nya 20 kali 2,5 berarti 50 cm per detik. Ya, contoh berikutnya, supaya lebih paham lagi, dua buah gabus berada pada permukaan danau sejauh 100 cm. Keduanya naik turun dengan frekuensi 2 getaran per detik. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit, ya, di puncak bukit dan yang lainnya di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat 2 bukit gelombang. Berapa cepat rambat gelombangnya? Maka nanti kita gambarkan dulu gelombangnya. Maka mungkin di sini satu gabus yang lain di lembah. Lembah ini kan banyak, bisa di sini, bisa di sini, di sini. Nah, kita baca lagi. Bila salah satu gabus berada di puncak, yang lainnya berada di lembah, sedangkan di antara kedua gabus terdapat 2 bukit. Berarti ini satu bukit, 2 bukit, berarti posisi gabusnya di sini. Nah, jarak kedua gabus tadi diketahui di soalnya adalah 100 cm. Nah, pada kedua gabus ini, panjang gelombangnya bisa dihitung dari sini. Jadi 100 cm ini berapa gelombang? Caranya seperempat, setengah, 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 seperempat. Berarti yang setengahnya ada 4, berarti 2. Seperempatnya ada 2, 2 setengah. 2 setengah gelombang itu adalah 100 cm. Itu artinya panjang gelombangnya adalah 40 cm.
Lalu karena frekuensinya diketahui 2 getaran per detik itu 2 Hz ya, maka dari kedua besaran ini bisa kita dapatkan panjang gelombangnya 40, frekuensi 2, cepat rambat itu adalah lambda kali F. 2 kali 40 yaitu 80 cm per detik. Oke, berdasarkan medium perambatan, gelombang itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium perambatan. Sebagai contoh, ini adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang pada air laut atau gelombang pada tali atau gelombang bunyi, di mana bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Itu buktinya bahwa bunyi merupakan gelombang mekanik. Lalu ada gelombang elektromagnetik yang mana dalam perambatannya tidak membutuhkan medium perambatan. Nah, ini gambarnya gelombang elektromagnetik ya, yang merambat pada medan listrik maupun medan magnet. Nah, sebagai contoh, cahaya matahari atau sinar matahari sampai ke bumi, dia melalui ruang hampa. Jadi, gelombang elektromagnetik ya dapat menembus ruang hampa. Contohnya itu adalah gelombang cahaya tentunya, gelombang TV, radio, dan lain-lain. Ya, sebagai contoh, di sini panjang gelombang microwave yang dihasilkan oleh oven microwave kira-kira 3 cm. Jadi ini panjang gelombangnya 3 cm. Pertanyaannya, berapakah frekuensi yang dihasilkan yang menyebabkan molekul airnya bervibrasi? Oke. Nah, pertama kita tahu bahwa cepat rambat gelombang panjang gelombang kali frekuensi. Nah, yang ditanya berapakah frekuensinya. Jadi dari sini kita akan dapatkan frekuensi dari persamaan ini. Tapi cepat rambatnya belum tahu. Nah, ingat cepat rambat dari gelombang cahaya atau gelombang dari gelombang elektromagnetik itu sama tetap ya. Besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 yaitu 3 cm dikali frekuensi. Jadi frekuensinya akan dapat 10 pangkat 10 Hz. Ya, berdasarkan amplitudo, gelombang bisa diklasifikasikan menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap dalam perambatannya. Sebagai contoh ini, bisa kita lihat amplitudonya ini, titik puncak atau titik tertingginya selalu konstan atau sama. Tidak pernah amplitudonya berkurang atau bertambah. Oke, sedangkan gelombang stasioner itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah tergantung jarak. Ya, sebagai contoh ini. Jadi amplitudonya malah di titik 0 ini amplitudonya adalah 0. Di sini juga amplitudonya 0, tidak naik turun nih. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi di beberapa titik tertentu amplitudonya paling tinggi, lalu di beberapa titik tertentu amplitudonya udah berbeda. Amplitudo di sini berbeda dengan di sini. Nah, kalau gelombang berjalan tadi sama ya, titik-titik pada pada tali ini semuanya akan memungkinkan pada titik terjauh ini. Sedangkan kalau di sini gelombang stasioner beda-beda ya, amplitudonya beda-beda tergantung pada posisi atau jaraknya. Ya, jenis gelombang stasioner ada dua, yaitu ujung bebas dan ujung terikat. Kalau gelombang stasioner ujung bebas artinya pada ujungnya ini bebas naik turun. Jadi ini kita kasih cincin misalnya. Di ketika digetarkan, ini sumber getarannya datang ya. Gelombangnya datang dari kiri misalnya, lalu merambat sampai di ujungnya. Yang terjadi ternyata ketika ujung bebas yang terjadi, karena ini ujungnya bisa naik turun, pertama kali dia akan naik ke atas, jadi tidak ada pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan gelombang pantul sama. Maka kalau nanti berpadu kedua gelombang datang dan gelombang pantul, hasilnya akan seperti ini. Di ujungnya akan menjadi perut istilahnya nanti. Di sini ada simpul perut ya. Lalu untuk ujung terikat, ini gelombang datangnya misalnya, karena ini terikat ya ujungnya, maka ini tidak bebas bergerak. Maka di ujungnya pasti akan membentuk simpul, ikatan simpul tidak naik tidak turun ya gitu ya, titik ya ini. Nah, gelombang
pantulnya akan seperti ini. Oke, maka nanti perpaduan gelombangnya maka akan seperti ini. Di ujungnya ini akan terdapat simbol yang mana ujungnya ini tidak bisa bergerak, naik turun. Kira-kira seperti itulah hasil dari gelombang pantul dan gelombang datang untuk ujung terikat.